berbeda dengan Menteri P2MI, dia cakap warga Indonesia harus ke luar negeri cari pekerjaan supaya mengurangi pengangguran di Indonesia. Berarti dua menteri ini tak kompak ya, Ceh? Yang satu minta kerja di luar negeri, yang satunya lagi minta warga negara Indonesia ini stay aja dekat di Indonesia. Karena lapangan kerja di Indonesia ini ada di depan mata. Inilah kesempatan untuk para mafia-mafia atau orang-orang Indonesia dikirim ke Kamboja beda. Kan udah banyak tuh digagalkan sama pihak imigrasi dengan pihak kepolisian. Iyalah, di Indonesia ini sulit untuk dapat kerja. Ketika diiming-imingi dapat gaji besar, syaratnya mudah, dan nak pergilah jadinya. Akhirnya nih sekarang beda, orang-orang Indonesia yang pergi ke Kamboja itu bekerja ilegal beda. Bagusnya kau tanya sama menteri yang suruh kerja dekat luar negeri tuh. Kalau nak pergi ke luar negeri itu kerja dekat negara mana? Kamboja. Ekonomi Indonesia anjlok ke bawah. Bank Indonesia cakap ekonomi Indonesia terendah sejak tahun 1970-an. Kat mana-mana yang namanya anjlok tuh pasti ke bawah, tak mungkin ke atas. Tapi ini ekonomi Indonesia ini terendah beda sejak 1970-an. Menteri Tenaga Kerja ni cakap dia minta warga negara Indonesia jangan kabur ke luar negeri karena lapangan kerja ada di depan mata. Oh, berbeda dengan Menteri P2MI, dia cakap warga Indonesia harus ke luar negeri cari pekerjaan supaya mengurangi pengangguran di Indonesia. Berarti dua menteri ini tak kompak ya, Ceh? Yang satu minta kerja di luar negeri, yang satunya lagi minta warga negara Indonesia ini stay aja dekat di Indonesia. Karena lapangan kerja di Indonesia ini ada di depan mata. Kok dukung menteri yang mana beda? Menteri yang suruh cari lapangan kerja di luar negeri atau menteri yang suruh cari kerja di dalam negeri karena lapangan pekerjaan ada di depan mata? Nak percaya yang mana? Kan ekonomi Indonesia ini lagi turun seturun-turunnya sejak tahun 1970-an. Tapi kita tetap harus dengar cakap menteri beda. Kalau misalnya satu menteri cakap tetap dalam negeri, yang satu lagi cakap ke luar negeri aja, kita tak tahu nih yang mana nak kita dukung nih. Kerja dekat luar negeri ni perlu modal, Ceng. Kau nak kerja kat mana? Jepang, Korea, puluhan juta. Atau dekat Australia, 100 juta. Kau nak cekut duit dari mana? Tak semua orang Indonesia ni ada duit segitu. Berarti hanya orang-orang yang punya uang lah yang bisa kerja dekat luar negeri beda. Dia orang tu mati-matian habiskan duit dia untuk pergi luar negeri aja. Barulah di luar negeri tu dia kerja, duit gaji dia pun dikirim lagi ke Indonesia. Inilah kesempatan untuk para mafia-mafia atau orang-orang Indonesia dikirim ke Kamboja beda. Kan udah banyak tuh digagalkan sama pihak imigrasi dengan pihak kepolisian. Iyalah, di Indonesia ni sulit untuk dapat kerja. Ketika diiming-imingi dapat gaji besar, syaratnya mudah, dan nak pergilah jadinya. Akhirnya nih sekarang beda, orang-orang Indonesia yang pergi ke Kamboja itu bekerja ilegal beda. Bagusnya kau tanya sama menteri yang suruh kerja dekat luar negeri tuh. Kalau nak pergi ke luar negeri itu kerja dekat negara mana? Kamboja. Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan yang terendah sejak dekade 1970-an. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Diki Kartikoyono, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di Komisi 11 DPR RI. Ia menilai kondisi ekonomi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perlambatan signifikan yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Berarti krisis moneter di tahun 1998 terus krisis Covid 2019 itu belum terlalu terpuruk kali lah ekonomi Indonesia nih. Kalau Bank Indonesia cakap tahun 2025 yang paling anjlok. Dia cakap-cakap macam gini nih tak takut dia kena pecat nih. Diki pun menjelaskan bahwa pada era oil boom sebelum tahun 1970 pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyentuh angka 7,5%. Ketika sektor industri manufaktur berkembang, ekonomi masih bisa tumbuh 6,3%. Bahkan saat sektor komoditas menjadi pendorong utama, pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5,6%. Namun sekarang pertumbuhan terus melambat, menandakan tantangan serius bagi struktur ekonomi nasional ke depannya. Makanya kita harus memperbesar anggaran makan bergizi gratis dan memperbesar anggaran pertahanan negara serta infrastruktur negara. Kira-kira apa langkah yang akan diambil? 1. Menyelesaikan masalah, atau 2. Menutup-nutupi, kata Rizky Augia. Sekarang kita harus percaya sama pemerintah Indonesia bahwa rakyat Indonesia yang miskin itu menurun jumlahnya. Tapi kata Bank Dunia, warga miskin di Indonesia terbanyak nomor 2 setelah Zimbabwe. Engkau jangan percaya cakap Bank Dunia, engkau harus percaya sama pemerintah Indonesia. Engkau ni orang Indonesia. Tapi menteri yang tak kompak nih cakap beda. Dia minta warga cari kerja di luar negeri supaya bantu kurangi pengangguran di Indonesia.
Indonesia. Macam mana nih beda? Cek, kita nih harus tunggu informasi yang resmi. Ini kan baru menteri. Tapi menteri ini kan perwakilan dari pemerintah Indonesia beda. Yang satu cakap warga negara Indonesia jangan kabur kerja di luar negeri karena lapangan kerja di Indonesia ini ada di depan mata. Yang satunya lagi bilang kerja di luar negeri aja. Tapi sekarang lapangan pekerjaan di Indonesia tuh di mana beda? Karena banyak sekali pengangguran di Indonesia. Engkau harus tingkatkan keimanan kau, Ceng. Engkau harus percaya sama Fufu Fafa. Sangat disayangkan menteri-menterinya Pak Prabowo kayak ingin menonjolkan diri satu sama lain, tapi terlihat nggak ada komunikasi di antara para menteri. Iya, kita ini tak terlalu percaya sama cakap menteri karena cakap dia nih bisa diintrospeksi. Kok bingung sih kalian? Kan sudah disediakan 19 juta lapangan pekerjaan oleh si para-para, kata Alex Sunarta. Iya, kita harus beriman sama yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Menuju hashtag Indonesia Bubar 2030, kata Budianto. Indonesia tak bisa bubar karena tambangnya masih banyak. Mungkin jadi anggota Ormas masih banyak lowongan min karena ada proposal, kata Fadzar. Nah, sekarang masalahnya macam mana warga Indonesia tuh bisa jadi anggota Ormas semuanya. Oh, jadi bisa nih seluruh warga Indonesia jadi anggota Ormas. Sekarang kalau jumlah Ormasnya tuh banyak, ya menciptakan lapangan kerja lah. Buat korang warga Malaysia, Ormas nih kalau dekat Indonesia artinya organisasi masyarakat. Tapi kalau dekat Malaysia ini semacam NGO lah. Wakil Kepala BKPM mengatakan investasi 1.500 triliun rupiah gagal masuk ke Indonesia akibat perizinan yang sangat rumit. Makanya investasi yang mau masuk ke Indonesia harus melalui Ormas, organisasi masyarakat. Kalau investasi itu nak masuk ke negara, dia tuh harus berurusan sama pemerintah bukan Ormas. Lah, kalau mau buka usaha, mau usahanya lancar, itu harus deketin Ormas beda. Tapi di negara-negara maju, kalau mau investasi apapun ke negaranya, itu berurusan sama pemerintahnya, bukan Ormas. Ya kan Indonesia ini belum jadi negara maju, makanya kalau mau urusan apa-apa harus ke Ormas. Biar urusan lancar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan perizinan dengan merevisi peraturan BKPM nomor 3, 4, dan 5 tahun 2021 guna membangun iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat, mempermudah, memberikan kepastian dalam perizinan berusaha serta mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Terus dikomen sama Wisman Khairul. Dari 10 tahun yang lalu juga ngomongnya gini mulu. Dijawab sama akun Toaji. 2 kata lucu, reformasi dan birokrasi. Halo warga Indonesia, halo warga yang bukan orang Indonesia. Intinya kalau mau urusan apa-apa harus dekat sama Ormas dulu, baru usaha lancar. Izin rumit, iklim usaha nggak jelas, punglinya tinggi, kata Fauzi Ahmad. Dijawab sama Ling. Tidak adanya kepastian, ditawari insentif PTT, setelah masuk diingkari. Track record ini jadi pertimbangan lah bagi warga negara lain. Halo warga Indonesia, kalau kalian mau buka usaha tapi nggak punya uang yang banyak, mendingan gak usah buka usaha. Karena pungli di Indonesia ini sangat banyak, terus pajak di Indonesia pun banyak. Kalau kalian nggak sanggup, mendingan kalian gulung tikar aja. Jadi macam mana lah ekosistem perekonomian di Indonesia ini bisa tumbuh, Cek? Kalau pengusaha lokal sama pengusaha asingnya tuh tak ada. Kita tuh tak penting pengusaha lokal atau pengusaha asing di Indonesia. Jadi pentingnya apa? Kita ini harus memperbanyak ormas-ormas organisasi masyarakat di Indonesia. Jadi itu bisa mendatangkan ekonomi baru untuk Indonesia. Lah kalau pengusaha-pengusaha di Indonesia mau buka usaha kan harus perlu ormas. Di Singapura, Malaysia orang tak perlu ormas, orang udah bisa buka usaha. Majulah Singapura.